Pemerintah terus mendorong dan memberikan dukungan bagi pekerja migran, terlebih bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang didukung dengan kompetensi keahlian mereka. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar TKIDHL Seleb. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Kontribusi remitansi dari pekerja migran menghasilkan devisa untuk Indonesia sebesar 159,6 triliun per tahun. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ini adalah salah satu penerimaan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Hal ini membuat pemerintah terus mendorong dan memberikan dukungan bagi pekerja migran, terlebih bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang didukung dengan kompetensi keahlian mereka. Indonesia bangga dengan saudara dan saudari yang hadir di ruangan ini, kata Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan motivasional speech dalam acara pelepasan pekerja migran Indonesia program G2G Korea Selatan pada Senin 22 Agustus 2022. Menurut Airlangga, pekerja migran selama ini telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional, bahkan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirim kembali ke dalam negeri. Remitansi ini tak hanya mampu memberi manfaat finansial bagi kesejahteraan keluarga pekerja saja, namun juga berperan besar bagi katalisator dalam meningkatkan devisa negara. Sebelum pandemi COVID-19, tercatat rata-rata remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) dari 2015 hingga 2019 mencapai 9, miliar US dollar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan pada kuartal 2 tahun 2022 mencatat nilai yang mencapai 22 juta US dollar. Pemerintah kini terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan dan keberpihakan kepada para pekerja migran yang direalisasikan melalui berbagai macam kebijakan. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut yaitu terkait dengan optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan memangkas berbagai masalah sejak tahap awal perekrutan melalui skema government to government. Pemerintah juga menjamin keamanan PMI dengan melakukan pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI di negara tujuan migran. Menurut Airlangga, pemerintah juga memberikan pembebasan beberapa biaya yang harus dibayar oleh PMI seperti biaya preliminar untuk jenis pekerjaan tertentu, biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, biaya tiket keberangkatan dan pemulangan, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, pergantian paspor, jaminan sosial pekerja migran, pemeriksaan kesehatan, transportasi, hingga akomodasi. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan pembiayaan dengan pemberian modal kerja melalui KUR PMI. Pada 2022, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 390 miliar rupiah dan meningkatkan plafon pinjaman dari yang sebelumnya hanya sebesar 25 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Selain meningkatkan plafon kredit yang tinggi, pemerintah juga mengubah metode pencairan KUR PMI yang sesuai tahapan proses penempatan PMI agar diharapkan dapat meningkatkan pengiriman dan juga kesejahteraan PMI. Khusus pekerja migran yang membutuhkan biaya sebelum berangkat, pemerintah memberikan KUR PMI dengan plafon hingga 100 juta rupiah. Sehingga PMI tidak perlu menjual barang atau berhutang pada rentenir lagi, dan tentunya jumlah ini masih dapat dijangkau pembayarannya oleh PMI, ujar Menko Airlangga. Menko Airlangga berpesan kepada PMI agar terus meningkatkan pengalaman dan skill berkoordinasi dengan kedutaan dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, serta tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa. Sesudah 3 tahun bekerja di Korea, saya berharap saudara-saudara juga mampu bekerja di Indonesia pada sektor yang sama, dengan bekal pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Berbagai lesson learned juga dapat saudara ambil guna mengakselerasi perubahan di dalam negeri. Dan jangan lupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang ramah, tutup Menko Airlangga. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan terima kasih kepada Menko Airlangga karena memberikan dukungan fasilitas kepada para pekerja migran Indonesia. Ini bentuk penghormatan negara kepada para pahlawan devisa. Maka jika negara memberikan fasilitas penginapan gratis kepada PMI,
Ini sebenarnya kecil, karena yang dikembalikan PMI kepada negara ini setiap tahunnya 159,6 triliun rupiah. Ini baru terjadi di era sekarang, kata Beni. Beni juga menyampaikan terima kasih kepada Menko Airlangga yang sudah memberikan paket bantuan kredit sebanyak 55 miliar rupiah kepada BP2MI. Tepuk tangan kepada Pak Menko Airlangga yang sudah menunjukkan kepedulian dan memberikan empati kepada pekerja migran. Terima kasih Pak Menko Airlangga karena 55 miliar inilah yang menyelamatkan 8.000 PMI. Kata Beni yang disambut gemuruh tepuk tangan dari PMI yang hadir dalam acara pelepasan tersebut. Sebagai informasi, pemerintah mengirimkan 551 PMI melalui skema Government to Government ke Korea Selatan, yang sebagian besar berkecimpung pada sektor manufaktur dan perikanan. Selain dibekali skill yang mumpuni, PMI juga dibekali dengan surat kredensial yang akan diberikan kepada tempat kerja masing-masing, guna memberikan keyakinan yang memadai bagi majikan terkait kualitas PMI. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Direktur HRDK EPS Center Indonesia, serta Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI seluruh Indonesia yang tergabung secara virtual. Bagaimana menurut kalian?